Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh datang kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini di kebaktian yang kedua ya. Dan kita juga bersyukur gereja Tuhan kemarin boleh mengadakan speak gereja yang kelima, di mana di Jakarta boleh dihadiri kurang lebih 4.000 orang. Kita bersyukur banyak orang boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga kita boleh mendapatkan kesempatan live relay di GRI Solo juga ya. Harap kita di kesempatan-kesempatan berikutnya boleh terus mengikuti speak ini. Lalu di dalam kebaktian pertama barusan, ya saya membahas tentang kitab Matius, eksposisi kitab Matius. Kita bersyukur boleh menjadi sebuah peringatan juga tentang kelahiran Yesus Kristus juga. Tetapi di kebaktian pertama saya lebih fokuskan juga bagaimana Yesus Kristus bukan hanya dilahirkan oleh anak darah Maria, tetapi juga Yesus Kristus diadopsi oleh Yusuf. Ya, Yusuf bukan ayah biologisnya, tetapi mengadopsi Yesus untuk merawat Yesus dan membesarkan Yesus ya. Di situ kita boleh belajar bagaimana Tuhan juga mengadopsi kita sebagai anak-anak yang tadinya bukan anak-anak Tuhan ya. Tuhan mengadopsi anak setan, itu kita. Itu betapa besar kasihnya Tuhan kepada kita ya. Kita anak-anak setan, kita anak-anak dosa, anak-anak dunia. Tuhan mau mengadopsi kita menjadi anak-anaknya dan menerima berkat yang begitu limpah di dalam Kristus. Nah pada kebaktian kedua ini saya akan melanjutkan eksposisi kitab Yosua. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur jikalau kami boleh menghirup nafas, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hidup kami ini adalah milik Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terus memelihara kami dan juga menyatakan bagaimana kami boleh mengenal Tuhan maupun juga menjalani kehidupan di bumi ini yang sementara. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang akan masuk ke kelas sekolah minggu. Berikan penyertaan Tuhan sehingga anak-anak pun boleh mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan porsi mereka. Dan guru-guru sekolah minggu pun boleh melayani Tuhan dengan sebaik mungkin di dalam sekolah minggu. Menyerahkan Tuhan, kami juga yang akan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian kedua ini. Tuhan juga boleh bekerja di antara kami, mencelikkan hati kami, mencerahkan pikiran kami, dan mengubahkan hidup kami untuk semakin hidup serupa dengan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu bisa masuk ke kelas masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 9. Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 9. Ya kita bersyukur kita boleh membahas sampai pasal ke-7 ini ya. Kita akan memulai pembahasan di ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 9, judul perikopnya adalah dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel.
sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu hal yang sulit kita definisikan, tetapi kita sangat mengerti adalah suatu kata kesombongan. Istilah sombong. Sombong apa sih? Kita sulit mendefinisikannya. Apa sih kesombongan itu? Orang sombong itu bagaimana? Bahkan kita yang tidak mengerti definisi kesombongan seringkali melakukan atau jatuh di dalam dosa kesombongan tersebut. Alkitab berkali-kali katakan jangan sombong, jangan sombong. Kita tidak boleh sombong. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena itu adalah dosa. Selain itu adalah dosa, kenapa kita tidak boleh sombong? Allah mengatakan orang sombong akan mengalami kehancuran. Kesombongan mendahului kehancuran. Maka dari itu Allah mengatakan jangan sombong. Itu adalah perbuatan melawan perintah Tuhan dan kamu sendiri akan kena masalahnya. Kamu sendiri yang akan hancur karena kesombongan sendiri. Jangan sombong. Alkitab mengatakan, Amsal 11 ayat 2 mengatakan, jikalau kecongkakan itu tiba, maka cemooh juga datang. Orang yang sombong, seketika itu juga ada cemooh buat dia. Ada hinaan buat dia. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Tuhan menginginkan kita rendah hati, jangan sombong. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Kita bisa analisa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi itu karena apa? Sangat mungkin mayoritas adalah karena dosa kesombongan. Kesombongan itu menimbulkan kehancuran, kesombongan menimbulkan cemooh, kesombongan menimbulkan pertengkaran. Amsal 16 ayat 18 mengatakan kehancuran mendahului kecongkakan dan juga keruntuhan mendahului keangkuhan. Ada unsur di mana kecongkakan dan kehancuran itu saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Sebelum kehancuran manusia sombong, manusia angkuh, merendahkan orang lain dan orang yang rendah hati justru mendapatkan kehormatan dari Tuhan sendiri. Kesombongan sangat berkaitan dengan kehancuran hidup. Memang tidak semua orang yang hidupnya hancur, berantakan, tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan itu karena kesombongan. Tetapi kesombongan itu Allah menyatakan dengan pasti yaitu akan mengalami kehancuran. Itu akibat dari dosa kesombongan yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab berkali-kali. Orang yang hidup hancur, hidupnya berantakan, belum tentu karena kesombongan. Itu bisa saja karena seizin Tuhan. Seperti Ayub. Ayub hidupnya benar, saleh, rendah hati. Kelihatannya hancur untuk sementara waktu. Ayub mengalami kehancuran, masalah, penderitaan, kekacauan. Tetapi Tuhan memulihkan Ayub karena dia juga bukanlah orang yang sombong. Kesombongan bukan saja menghancurkan hidup orang, tetapi akhirnya kesombongan ini bisa menjadi berhala dari orang tersebut. Orang yang mengalami kehancuran, masalah, penderitaan belum tentu karena dia sombong, bisa karena seizin Tuhan, bisa juga karena bencana alam yang terjadi. Bencana alam yang terjadi tidak pilih-pilih. Oh ini orang yang rendah hati, enggak kena bencana alam. Oh ini orang yang sombong, kena bencana alam. Enggak. Semua orang bisa saja mengalami bencana alam dan mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab Allah sendiri menjanjikan dengan pasti bahwa orang yang sombong cepat atau lambat akan mengalami pengalaman yang hancur. Remuk karena kesombongannya sendiri. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menentang orang yang sombong. Orang sombong musuhnya bukan hanya manusia. Orang sombong itu musuhnya langsung berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tetapi Alkitab juga menjanjikan suatu penghiburan. Tuhan berbelas kasih kepada orang yang rendah hati.
Justru orang yang rendah hati Tuhan tata kehidupannya. Tuhan berkati dengan kelancaran, keteraturan, kecukupan, dan juga dia mendapatkan banyak kehormatan. Ya banyak pujian, itu orang rendah hati. Tetapi bahaya dari orang rendah hati juga berarti apa? Dia bahaya untuk digoda oleh dosa kesombongan ini. Teolog-teolog reform mengatakan bahwa kesombongan adalah akar segala dosa. Kesombongan adalah akar segala dosa. John Calvin mengatakan kesombongan adalah ibu dari segala dosa sebab dari sanalah manusia mulai meninggikan diri dan melupakan bahwa dia adalah ciptaan yang lemah dan terbatas. Kita mulai sombong, kita lupa siapa diri kita. Kita mulai sombong, kita akhirnya meninggikan diri dan akhirnya melawan Tuhan sendiri. Ini adalah orang yang sombong. Nah, di dalam bahasa Yunaninya orang sombong itu berarti apa? Ada dua penjelasan dari kata Yunaninya ya. Yaitu pertama sifat membual tentang kemampuan sendiri. Jadi dia suka bohong, suka buat kepalsuan, suka memuji diri supaya orang menganggapnya tuh misalkan dia adalah orang yang baik, dia orang yang kaya raya, dia orang yang rajin. Padahal enggak. Dia membual soal dirinya sendiri, lalu dia juga mencari pengakuan diri yang palsu dan membanggakan sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, dia tidak mendapatkan sesuatu tersebut tapi dia banggakan itu hasil kerja kerasku. Itu karena perbuatanku, bukan karena Tuhan. Singkatnya orang yang sombong berarti apa? Dia banyak ngomong, cerita-cerita, membanggakan diri, memuji diri, diri yang benar, diri yang tanpa salah, orang lain semuanya salah. Dia ngomongnya banyak, tapi prakteknya kosong. Akan tetapi kesombongan juga bisa berarti apa? Merasa diri berjasa, hebat, karena memang dia punya kemampuan itu sendiri. Jadi bukan membual ya. Ya, dia bukan membual tetapi dia lihat saya memang punya kemampuan itu. Lalu dia banggakan diri dan melupakan sumber kenapa dia punya kemampuan tersebut, yaitu melupakan anugerah Tuhan. Melupakan bahwa semua hidupnya ini segala yang baik itu berasal dari Tuhan, bukan karena dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dirinya itu adalah orang yang berdosa, dia sombong. Orang Yahudi adalah orang-orang yang pintar. Dia punya kemampuan, mereka punya budaya mendengar, mereka juga punya budaya menghafal perjanjian lama, itu adalah firman Tuhan Kejadian sampai Maleaki. Mereka dibentuk dengan sistem budaya yang dari Tuhan sendiri, pendidikan Tuhan di dalam perjanjian lama. Mereka menjadi orang-orang yang memiliki tradisi yang baik, tetapi ketika pada akhirnya mereka pintar dalam hal teknologi, dalam hal budaya, dalam hukum Taurat mereka jalankan dengan ketat. Mereka akhirnya sombong karena apa? Mereka lupakan anugerah Allah. Bagi mereka keselamatan itu menaati hukum Taurat. Bukan karena Tuhan memberikan anugerah. Ini adalah kegagalan dari orang Yahudi sombong karena memandang rendah bangsa lain dan menganggap kami memang punya sejarah umat pilihan Tuhan kok. Kita ini umat pilihan. Tetapi mereka lupakan Tuhan. Mereka andalkan diri, mereka andalkan hukum Taurat. Orang Yahudi sombong. Mereka pikir Tuhan memberi kasih karunia-Nya karena Tuhan itu wajib memberikannya kepada mereka semua. Makanya seringkali ya, Pendeta Stephen Tong juga pernah bilang bahwa orang Yahudi itu sombong, betul sombong. Tapi dia tuh sombong ada modalnya, ada kemampuannya dia sombong. Bukan berarti kita menoleransi kesombongan orang Yahudi ya. Tetapi berarti ada orang yang sombong sebenarnya tidak punya kemampuan, dia sombong-sombongkan diri, membesar-besarkan diri. Itu adalah kesombongan yang lebih parah lagi. Kalau dia sombong, dia mampu, oke, dia berdosa tapi dia punya kemampuan itu sendiri ya, menjalankan sesuatu hal dengan baik. Tetapi itu pun dosa di hadapan Tuhan. Jadi kesombongan itu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kondisi hati manusia, perilaku seseorang yang menganggapnya dirinya itu lebih besar, lebih unggul, lebih cukup pada dirinya sendiri. Itu seperti ibarat balon ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Anggap ada balon yang sombong dan ada balon yang rendah hati. Balon yang sombong itu akan terus mengisi terus dengan puji-pujian palsu, dengan anginnya,
Sampai semakin besar sampai tidak bisa menampung angin yang begitu banyak, maka tibalah kehancuran. Kalau dia terus sombong, terus melawan Tuhan, terus tidak taat sama Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, balon yang rendah hati diisi dengan angin yang cukup, terus kemudian dia tidak memuji diri, mengembalikan semuanya kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga anginnya pas, sesuai dengan tahapan-tahapan kehidupannya. Waktu ukurannya kecil, tidak meledak. Ukurannya sedang, tidak meledak. Ukurannya besar, ya besar, tidak meledak. Tapi kelebihan angin itu kemana? Ya akhirnya semua Tuhan atur demi kemuliaan nama Tuhan. Orang yang sombong itu membesarkan diri karena dia rasa bahwa Allah itu tidak penting, firman Tuhan tidak penting, dia cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada Allah. Mengangkat diri di atas orang lain maupun kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam salah satu penekanan teologi reform, kita mengikuti John Calvin, yaitu apa? Penekanan dari teologi reform atau gereja reform, yaitu adalah tentang kedaulatan Allah dalam segala sesuatu. Ini sifat Allah yang pertama-tama kita kenal sebagai orang reform. Kita tidak mendahulukan sifat kasih, meskipun kasih itu penting. Tidak mendahulukan sifat adil, meskipun sifat keadilan itu penting. Tetapi kita mendahulukan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, bukan manusia. Sifat yang tidak dikomunikasikan kepada manusia, yaitu apa? Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kedaulatan manusia itu terbatas. Kepemimpinan, kepemerintahan manusia itu terbatas dalam konteks negara, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Tetapi Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan yang berdaulat. Lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, apakah kita setelah mengakui kedaulatan Allah, pada akhirnya kita rendah hati terus? Oh iya, Tuhan berdaulat di atas saya. Saya harus rendah hati, harus nurut sama Tuhan. Segala yang Tuhan izinkan itu pasti yang terbaik untuk kita semua. Dan lain-lain, Tuhan pasti punya hikmatnya sendiri. Tuhan itu baik, benar, tidak jahat, dan lain-lain ya. Ternyata tidak juga. Orang reform pun di dalam memahami kedaulatan Allah, yang seharusnya membawa dia kepada kerendahan hati, malah kita jadi sombong. Karena apa? Mengenal Allah yang berdaulat. Ya kita jadi sombong, saya tahu Allah itu berdaulat. Oh orang-orang di luar sana gak ngerti kedaulatan Allah. Misalkan kayak gitu ya. Sayang sekali ya. Justru orang yang mengenal kedaulatan Allah, R.C. Sproul mengatakan bahwa orang yang mengenal kedaulatan Allah tidak mungkin dia menjadi sombong. Karena tahu bahwa seluruh hidup ini di tangan Tuhan, kita ini milik Tuhan, Tuhan itu berkuasa ya. R.C. Sproul mengatakan kesombongan adalah bentuk pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Semakin orang reform sombong, semakin menyangkali dirinya adalah orang reform. Kita nggak boleh sombong, harus rendah hati. Kenapa? Kesombongan itu memberontak Allah yang berdaulat di dalam kehidupannya. Kita memberontak perintah-perintah Allah. Calvin mengatakan kesombongan ibu dari segala dosa. Berarti setiap dosa yang kita lakukan ada unsur kesombongan. Kenapa kita berdosa? Sombong. Kenapa kita mencuri? Sombong. Kenapa kita berbohong? Sombong. Kenapa kita penuh hawa nafsu? Sombong. Semua yang melakukan dosa ada unsur kesombongannya. Wah ini berat sekali. Ya kita sebagai orang Kristen harus mengikuti Yesus. Yesus itu rendah hati. Nah bagaimana kita memiliki kerendahan hati itu? Seseorang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan, seseorang yang mengandalkan diri sendiri melulu, seorang yang memakai Tuhan demi kepentingan dirinya sendiri, dia adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong, seringkali gejalanya adalah dia tidak menyukai orang sombong yang lainnya. Nah inilah kenapa Alkitab mengatakan bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Kenapa? Karena ketika ada orang sombong bertemu dengan orang sombong, mereka sama-sama sombong dan dia tidak suka dengan orang yang sombong lainnya. Karena apa? Karena orang sombong itu selalu mau menyaingi dia yang lain. Kamu sombong, saya mau lebih sombong lagi. Kamu lebih sombong, saya lebih sombong lagi. Akhirnya bertengkar, marah, dan akan menimbulkan kekacauan. Bagi orang sombong yang lainnya adalah
kompetitornya. Mengancam egonya sendiri. Maka kalau kita lihat ya, ada orang yang begitu benci sama orang sombong, mungkin dia sangat sombong. Membenci sekali sama orang sombong itu ya. Sampai gak ada pengampunan bagi orang sombong. Ya karena dia sendiri sombong. Siapa manusia yang tidak mau memberikan pengampunan? Hanya orang sombong. Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan, ampunilah mereka seperti kami juga mengampuni kesalahan yang lain. Orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain adalah orang yang rendah hati. Karena tahu mereka berdosa, tahu mereka melakukan kejahatan, tapi kita belajar mengampuni dan menyerahkan kepada Allah yang adil. Seringkali juga kesombongan muncul dibalut dengan kerendahan hati yang palsu. Di dalam Speak kemarin ya, dijelaskan bahwa kesombongan itu mirip kerendahan hati. Dijelaskan bahwa, wah saya penuh dengan kesulitan, masalah. Ya, terus dia bawa koper begitu banyak, ya sampai capek di bandara. Saya habis pulang dari jalan-jalan di luar negeri ke berbagai negara gitu ya. Seolah-olah rendah hati, hidup penuh dengan kecapean, kelelahan, tapi akhirnya menyombongkan satu sisi yang lain ya. Kaum Puritan sangat peka terhadap kesombongan rohani yang terselubung di balik kerendahan hati yang palsu. Kerendahan hati yang palsu adalah misalkan, ayo kita melayani. Enggak deh, saya orang berdosa, saya tidak layak. Sombong. Ya seolah-olah rendah hati, saya orang berdosa, saya enggak layak, saya enggak bisa. Tapi menolak pelayanan, sombong. Sombong sekali ya orang yang menolak pelayanan itu dengan dibalut dengan kerendahan hati. Saya belum siap, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Memang siapa yang memampukan kamu? Siapa yang melayakkan kamu? Bukan manusia, Tuhan. Itu namanya spiritual pride disguised as humility. Kita seolah rendah hati, udahlah yang lain aja yang melayani. Saya cuma jadi penonton saja. Atau enggak, saya sumbang aja, saya persembahan dana aja. Enggak usah ikut berdoa, enggak usah ikut kerja. Itu sombong. Ternyata sombong dibalut dengan kerendahan hati, dibalut dengan kesalehan. Thomas Watson menulis, kesombongan dapat berpakaian dengan jubah kebajikan. Ia dapat berlutut, menangis, mengaku, namun demi dirinya sendiri. Jangan pikir orang yang sombong itu, wah kelihatan hebat, tanpa ada penderitaan, tanpa ada kesulitan. Orang yang merasa diri sedih, berlutut, menangis, menyesal. Tapi demi dirinya sendiri, itu sombong. Ya banyak orang ketika melakukan kesalahan yang besar, dosa yang besar, minta ampun kepada Tuhan. Besoknya lakukan dosa lagi, sombong. Itu dibalut dengan kerendahan hati yang palsu. Oh itu Alkitab sangat menegur dosa-dosa seperti ini. Misalnya seperti Saul ya Bapak Ibu Saudara. Raja Saul seringkali menyesalkan sama Daud. Saul sudah berkali-kali ingin bunuh Daud. Daud mengampuni. Saul menyesal. Tapi mau bunuh lagi. Itu palsu, penyesalannya palsu. Dia gak bertobat. Itu sombong. Saul itu raja yang sombong. Tuhan Yesus menjelaskan juga suatu perumpamaan ya doa orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, ya Tuhan, dekat-dekat dengan ruang ibadah gitu ya, dekat-dekat dengan mimbar, misalkan seperti itu. Ya Tuhan, aku berdoa, aku bersyukur, aku bukan pencuri, aku bukan pembunuh, aku bukan pezina. Tapi merasa bahwa aku dibenarkan karena perbuatanku. Aku tidak seperti orang berdosa itu loh, di luar. Pezina, narkoba, pelacur. Doa betul. Bersyukur betul. Tapi karena kesombongan. Sedangkan pemungut cukai jauh-jauh dari tempat ibadah. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku ini orang berdosa. Aku tidak layak. Tapi aku mau menyerahkan hidupku bagi Tuhan. Itu pemungut cukai. Ya, di manakah yang dibenarkan? Tuhan Yesus katakan, orang yang dibenarkan adalah bukan orang yang seperti rohani, baik seperti orang Farisi yang demikian, tapi orang yang
pemungut cukai. Kesombongan adalah akar dosa. Maka jika kita lakukan dosa, sebenarnya ada kesombongan dalam hati kita. Nah, di dalam bagian ini Yosua 7 di sini dikatakan bahwa tetapi orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan dan akhirnya tidak taat kepada Tuhan karena mereka apa? Ternyata setelah Yosua dan bangsa Israel mengalami kemenangan yang begitu besar, menghancurkan tembok Yeriko, mengalahkan orang-orang Yeriko, mereka sudah ada kesombongan dalam hati mereka. Mereka tidak belajar benar-benar taat kepada Tuhan dengan baik. Maka Tuhan mengatakan orang Israel berubah setia. Berarti siapa? Yosua. Orang Israel berubah setia. Berarti siapa? Prajuritnya. Orang Israel berubah setia. Berarti siapa? Imam-imamnya. Orang Israel berubah setia. Berarti siapa? Termasuk Akan ini. Ya, biang keroknya memang Akan. Seorang Israel bernama Akan mengambil barang-barang yang dikhususkan Allah untuk dimusnahkan oleh bangsa Israel. Dosa Akan apa, Bapak Ibu sekalian? Mencuri. Dia ambil barang yang Tuhan sudah bilang kepada Yosua dan bangsa Israel untuk dimusnahkan atau dikhususkan disimpan bagi Tuhan. Lalu kenapa Akan mencuri? Kita bisa dengan mudah katakan sombong. Semua dosa, kalau kita tanya kenapa dia melakukan itu, jawabannya sombong. Coba kita bisa buat soal tanya jawab, kenapa orang itu benci sama sesamanya? Sombong. Kenapa orang itu tidak mau diatur oleh otoritas yang berwenang? Sombong. Kenapa akan mencuri? Sombong. Kenapa orang berzina? Sombong. Kenapa orang membunuh? Sombong. Kenapa orang tidak mengakui Allah ada? Sombong. Semua perbuatan dosa bisa dijawab dengan alasan karena dia sombong. Nah, kita bahas dulu di dalam konteks bangsa Israel tentang mencuri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut hukum Musa, pencurian itu dihukum dengan cara apa? Dengan penggantian kerugian. Ya, kita curi sesuatu, ganti ruginya ada. Itu adalah hukum yang adil. Bukan hukuman mati. Bukan langsung hukuman mati. Nah, pada kasus Akan ini kita bisa lihat, Akan mencuri dihukum mati. Nah, apa perbedaan mencurinya Akan di dalam kasus ini? Nah, kita baca dulu Keluaran 22 ayat 1-4, Bapak Ibu sekalian. Ini tentang dosa mencuri ya. Keluaran 22 ayat 1-4. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 22 ayat 1-4. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba atau membatainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Jika seseorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Nah, ini konteks zaman dulu. Sekarang ada seorang mencuri 1 lembu, 1 domba. Apakah beres? Apakah adil kalau akhirnya, wah saya sudah kedapatan mencuri, minta maaf, ampuni saya karena sudah mencuri. Saya kembalikan 1 ekor lembu, 1 ekor domba. Apakah hanya sebatas itu keadilan? Ternyata tidak. Kamu curi 1 ekor lembu, ya, terus kamu menyembelihnya dan menjualnya, maka harus ganti 5 ekor lembu. Ganti seekor lembu. Kalau lembu itu sudah disembelih atau sudah dijual gitu ya. Lalu domba, kalau sudah domba itu disembelih dan dijual, 1 saja kamu bayar ganti 4 kali lipat. Ingat Zakeus ya. Kenapa Zakeus pada akhirnya mau ganti kerugian itu 4 kali lipat dari semua orang yang sudah aku peras. Karena ikuti hukum perjanjian lama. 1 ekor domba aku bayar 4 ekor domba. Kalau dia sudah mencuri, menyembelih atau menjualnya. Tapi ada peraturan lain di dalam pencurian ini, yaitu ketika barang yang dicuri masih ada terdapat padanya masih hidup-hidup. Baik lembu, keledai, domba. Nah lalu bagaimana? Ya harus membayar 2 kali lipat.
Berarti sudah harus kembalikan dombanya dikali 2 gitu ya. Dibayar 2 kali lipat kalau domba atau lembunya masih hidup. Jadi meskipun sama-sama mencuri, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada tingkatannya, ada tingkatan kesalahannya. Itulah hukum ya. Kalau ketahuan barang masih ada, ganti 2 kali lipat. Kalau sudah dijual lalu sudah disembeli, ganti 4 kali lipat, ganti 5 kali lipat. Nah kalau pencurinya tidak mampu menggantinya, wah saya udah gak punya uang, uangnya sih sudah habiskan gitu ya. Ya kamu yang dijual sebagai budak. Tetap harus ada keadilan. Harus ada penggantian dari perbuatan pencurian itu untuk menebus kerugiannya. Dan bukan saja itu, Alkitab, Taurat ya menjelaskan juga kalau seseorang melakukan human trafficking, ya berdosa, mencuri orang yang lain, nah ini barulah hukumannya mati, dihukum mati. Ya kalau kita curi orang, terus ketahuan kita mencuri, dihukum mati, pasti dihukum mati. Nah kalau di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum-hukum pemerintah di Indonesia sudah mengatur dengan berbagai alasan, tetapi juga kemudian kita mulai merendahkan dosa pencurian dengan yang mengatakan, kenapa dia mencuri? Oh karena penyakit kleptomania. Dia punya penyakit, dosa dijadikan penyakit. Sehingga hukumannya lebih ringan lah. Padahal kleptomania itu kenapa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia sombong kok. Oke, dia nggak butuh apa yang dia curi, tapi dia tertantang untuk melakukan dosa dan untuk men-challenge dirinya sendiri, dia pengen melakukan keberhasilan. Bisa nggak saya curi barang dari pemilik toko tersebut? Itu kan dosa ya, sombong. Dia mau menguji dirinya, dia melakukan kesenangan dirinya. Lalu ketika saya melayani di lembaga permasyarakatan, ya kita sempat buat diskusi kelompok. Ya, kalau di Solo jarang ya buat diskusi kelompok. Tapi ketika saya pelayanan di Jakarta, ayo diskusi kelompok lah, kita ngobrol, kita kenal siapa orang-orang ini, dosanya apa sih? Maksudnya kenapa bisa masuk ke penjara, lalu hukumannya berapa lama, itu hal normal di penjara, obrolan di penjara kayak gitu ya. Kamu masalahnya apa, kapan bebasnya gitu ya. Terus ketika ditanya ada orang yang mengatakan karena saya merampok. Merampok tuh gimana? Bayangan saya kalau merampok itu sampai melukai pemiliknya kan dan juga bisa membunuh. Oh enggak sih. Ya saya merampok ya masuk rumah orang, ambil barangnya terus pergi gitu ya. Oh saya bilang, oh itu mencuri. Ya bukan merampok. Merampok itu ada orangnya, dipukul orangnya, ambil barangnya kayak gitu ya, kurang lebih ya. Nah kemudian ketika ditanya alasannya kenapa mencuri? Ya karena kebutuhan ekonomi, susah kerjaan. Nah apakah alasan-alasan seperti itu membenarkan perbuatan dosanya? Oh saya kleptomania, maka saya mencuri. Oh karena saya nggak ada uang kok, saya mencuri. Enggak, masuk penjara tetap masuk penjara. Ya perbuatan dosa tetap perbuatan dosa, ada hukuman Allah yang menanti kita semua. Ada yang mencuri juga karena tamak dan lain-lain. Nah di sini kita bisa lihat kenapa akan mencuri. Kenapa seorang Israel dari suku Yehuda berani mencuri barang yang sudah diperintahkan oleh Allah sendiri harus dimusnahkan atau ini adalah harus disimpan untuk menjadi milik Allah. Allah dengan jelas mengatakan kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa harus mengkhususkan barang-barang tertentu. Di sini kita lihat akan tidak taat. Dia sombong dan hukumannya adalah kematian. Kenapa kematian? Karena dalam konteks kisah ini akan mencuri sesuatu hal yang akhirnya melanggar kekudusan Allah sendiri yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena Allah dengan jelas mengatakan barang-barang ini harus dimusnahkan atau barang-barang ini harus dipersembahkan kepada Allah untuk disimpan. Jadi akan sudah melanggar kekudusan Allah dan akan harus dihukum mati. Nah, kalau kita lihat kasus ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sungguh keadilan Allah dan kekudusan Allah ini boleh dinyatakan dengan begitu tegas, begitu mengerikan. Karena Yosua, kitab Yosua menulis akan yang berdosa, tetapi Yosua, kalau penulisnya adalah kitab Yosua ya, ini sangat kemungkinan besar penulis kitab Yosua adalah Yosua sendiri. Ketika dia tahu bahwa akan sudah melakukan dosa, tapi dia menulis di dalam pasal 7,
Tetapi orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Wah, ini Yosua punya hati yang rendah hati begitu besar. Yang berdosa akan, ya, yang melakukan akan, tetapi Yosua pun menyadari aku pun ada kelemahan. Kalau orang lain melakukan dosa, bukan berarti aku ini tidak ada tanggung jawab untuk memperbaiki atau mensupport dia. Akan berdosa, Yosua rasa bersalah juga. Nah, nanti kita bisa lihat kenapa Yosua bisa rasa bersalah di dalam kasus dosanya Akan, ya. Nah, di dalam bagian ini Akan orang Yehuda. Orang Yehuda adalah suku keturunan para raja, para pemimpin. Lalu disebutkan 3 leluhur atasnya. Bin Karmi, bin Zabdi, bin Zerah. Bin kan berarti anak siapa ya? Anak Karmi, anak Zabdi, anak Zerah. Kenapa 3 kali? Banyak sekali disebutkan ya. Kenapa begitu rinci? Kenapa nggak disebutkan bin Zerah saja atau bin Karmi saja? Kenapa harus disebutkan ini nih orang Akan, orang Yehuda, orang ini, papahnya ini, kakeknya ini, kakek buyutnya ini. Seolah mau menunjukkan tentang keberadaan Akan yang begitu jelas dalam sejarah dan garis keturunan yang tercoreng karena Akan. Jadi penulis kitab Yosua itu mau menjelaskan bahwa kasus Akan ini betul-betul secara sejarah terjadi, karena ini memang kitab sejarah, lalu Akan ini orang yang memang keturunan Yehuda. Lihat papahnya siapa? Papahnya sampai disebutkan sampai 3 keturunan di atas dia, 3 generasi ya. Yehuda itu suku terhormat. Kamu tuh dicalonkan untuk jadi pemimpin dari bangsa Israel. Kamu tuh suku terhormat, pemimpin, harusnya kasih teladan. Tapi justru akan menyangkali jati dirinya sendiri. Di sini menunjukkan identitas Akan yang begitu pasti dan fakta yang diketahui oleh publik. Jadi betul, Akan itu ada orangnya dan juga melakukan dosa yang begitu hina, begitu besar. Dan akhirnya juga mencemarkan nama baik dari suku Yehuda. Nah, ketika Akan melakukan pencurian di situ, dijelaskan bahwa Allah murka kepada bangsa Israel. Langsung murka. Karena apa? Karena Akan dan bangsa Israel sombong. Orang yang sombong langsung ditentang oleh Tuhan sendiri. Tuhan melihat bahwa dosa Akan ini akarnya kenapa dia mencuri adalah kesombongan. Lalu kenapa bangsa Israel ikut kena juga? Karena Israel pun sombong setelah kemenangan di Yeriko. Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan menentang kita yang sombong. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pikir kita tuh selalu berhadapan dengan Tuhan yang maha kasih, maha ampun, gak pernah marah sama kita. Sudah lakukan dosa pun Tuhan pasti ampuni, Tuhan pasti baik. Enggak. Kalau kita berdosa, khususnya dosa kesombongan, kita rasa nyesal, minta ampun, dosa lagi. Nyesal, minta ampun, dosa lagi. Nyesal, minta ampun, dosa lagi. Sombong, lawannya adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan menentang orang-orang tersebut. Dan juga mempertobatkan orang tersebut. Yang berdosa hanya Akan. Tetapi umat perjanjian, orang Israel juga kena imbasnya. Ini prinsipnya ya. Apakah ada kasus seperti ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian? Misalkan ada hamba Tuhan yang mencuri barang-barang khusus untuk Tuhan. Atau melakukan dosa yang besar di zaman sekarang ya. Lalu jemaatnya kena semua. Wah, jadi mengalami kekalahan, kerugian gitu ya. Nah, kasus khusus ini terjadi pada waktu itu. Karena apa? Orang Israel itu satu umat perjanjian. Bangsa pilihan hanya bangsa Israel. Khusus secara wujudnya ada kayak gitu ya. Nah, tapi prinsipnya tetap ada sampai sekarang, relevan. Itu satu dosa dari komunitas tertentu, komunitas A, lalu ada yang berdosa. Ternyata tanggung jawab itu bisa dari komunitas itu sendiri. Ada unsur tanggung jawab kita juga sebagai komunitas yang satu ya. Jadi waktu misalkan ada permasalahan di dalam rumah tangga atau keluarga, ya nggak bisa salah satu pihak saja. Oh yang salah pasti suami lah. Terus istri yang tidak pernah berzina misalkan ya, yang tidak pernah salah. Udah salah suami, pasti salah suami, bukan salah saya. Enggak bisa kayak gitu.
Di dalam komunitas, ketika ada satu orang melakukan dosa yang begitu besar, itu komunitas itu mempengaruhinya. Ada kelalaian yang dibuat oleh komunitas itu atau anggota keluarga itu sendiri. Ya maka kalau kita bisa percaya bahwa di belakang suami yang besar, ada istri yang besar juga. Nah di belakang suami yang hancur, ada istri yang hancur juga. Ada keluarga yang hancur juga. Itu wajar, itu normal. Nah ini prinsip ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita nggak bisa menyalahkan satu pihak saja. Oh kamu yang pasti salah. Di dalam komunitas ya khususnya ya. Gak bisa, semua harus introspeksi diri. Semua harus melihat kelemahan diri dan akhirnya bertobat, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Makanya Alkitab mengajarkan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik kalah dari pergaulan yang buruk. Maka jangan sampai kita berani-berani terus terlibat dalam pergaulan yang buruk. Kebiasaan baik itu kalah. Kita jangan merasa diri kita superior, hebat, rohani, kuat. Kita kalah terhadap pergaulan yang buruk. Lalu Alkitab juga mengajarkan jikalau seseorang berbuat dosa, tegurlah dia. Supaya dia sadar, itu tanggung jawab kita. Nah Yosua sebagai pemimpin, apakah tahu bahwa Akan itu mencuri barang yang dikhususkan untuk Allah? Masalahnya di sini Yosua tidak tahu. Sebagai pemimpin, ini salah satu tanggung jawab juga ya. Kalau sebagai pemimpin, memimpin suatu anggotanya, ada hal yang tidak diketahui, lalu terjadi dan itu adalah prinsip, salahnya siapa? Pasti pemimpin yang baik itu mengatakan, ya ada salah saya juga, saya lemah. Padahal ini peraturan Tuhan yang khusus, tapi ada satu tidak taat. Bisa dicegah nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Itu yang harus dilakukan oleh Yosua. Bagaimana mencegah Akan mencuri? Itu yang harus dipikirkan oleh Yosua setelah memenangkan peperangan di Yeriko. Agar perintah ini betul-betul terlaksana kepada seluruh bangsa Israel yang begitu banyak, bagaimana? Bukannya berpikir, ya sudah saya sudah beritakan nggak boleh ya, barang-barang ini nggak boleh, sudah selesai beres, yuk kita pergi lagi serang kota Ai. Tidak demikian. Akhirnya dengan tenang Yosua tidak ngecek dulu perintah Tuhan ditaati atau tidak evaluasi dulu. Dia lanjutkan peperangan. Di depan ada kota Ai, kota kecil. Ya, dia tidak lihat ada yang tidak taat di dalam pasukan bangsa Israel. Yosua kemudian dengan tenang saja, ayo kita serang kota Ai, pakai cara yang sama, yaitu intai dulu. Ayo beberapa orang intai deh kota Ai terlebih dahulu. Pakai cara yang sama persis seperti menyerang kota Yeriko. Terus para pengintai mengintai dengan tenang, dengan aman, kayaknya nggak ada kesulitan seperti itu ya. Para pengintai juga dengan cepat kembali kepada Yosua dan mengatakan kepada Yosua, Pak Yosua, Pak Komandan, saya sudah mengintai kota Ai. Kota Ai kecil lah, cepat mengintainya ya. Kita nggak usah pergi seluruh pasukan. Ya, menurut kami para pengintai, kita itu pergi hanya 2.000 sampai 3.000 orang saja untuk menyerang kota Ai, pasti menang. Korbannya pasti sedikit. Atau bisa kita katakan mungkin tidak ada korban. Seperti kita menyerang kota Yeriko. Kota Yeriko aja mungkin korbannya nggak banyak yang tewas. Bisa jadi tidak ada yang tewas. Ya sekarang kota Ai begitu kecil. Kita serang saja pasti kita menang. Kita tidak perlu repot-repot menggerakkan seluruh bangsa. Orang Ai sedikit saja. Dan akhirnya mereka saat ini sedang mengandalkan logika sendiri. Ya sedang mengandalkan logika sendiri. Kalau yang dulu saja berhasil, jauh lebih besar. Sekarang yang kecil gini, gak perlu Tuhan deh. Gak perlu berdoa seperti waktu menyerang kota Yeriko deh. Tenang aja, pasti berhasil. Gak usah seluruh bangsa Israel pergi menyerang kota Ai, hanya 2.000-3.000 orang cukup. Wah ini logika sederhana, logika peperangan biasa. Dan gak salah juga mereka berpikir demikian. Dan Tuhan juga bisa memberikan keberhasilan kok meskipun hanya 2.000 orang yang menyerang kota Ai. Tetapi dalam bagian ini mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan logika sendiri. Dan akhirnya mereka berangkat dengan 3.000 orang ke kota Ai dengan kepercayaan diri sendiri. Terus ketika mereka, ayo serbu. Pasti kota Ai ini ketakutan kan.
Kita orang bangsa Israel sudah memenangkan kota Yeriko, pasti nggak siap semua, pasti langsung nyerah. Tapi begitu mereka serbu, orang Ai itu udah seperti orang-orang Jepang yang kamikaze semua. Ya, udah siap mati semua. Orang Ai ternyata nggak menyerah. Ya, melihat bangsa Israel sudah kalahkan kota Yeriko, kita siap semua mati menyerang bangsa Israel. Kita mati habis-habisan menyerang bangsa Israel meskipun sudah tahu kalah. Justru malah bangkit menyerang bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel yang 3.000 orang itu kelabakan. Wah gimana nih, mereka berani sekali menyerang bangsa Israel. Dan akhirnya di dalam sejarah peperangan seluruh kitab Yosua, kematian terbanyak adalah di kota Ai ini. Orang Yahudi yang terbanyak mati di sepanjang seluruh peperangan Yosua, 36 orang Israel sekitar itu mati di medan peperangan. Dan ini adalah jumlah yang paling banyak sepanjang Yosua berperang. Wah ini mengerikan sekali ya. Kalau kita sombong, Tuhan hancurkan kita. Tuhan rendahkan kita. Sampai kita akhirnya bertobat kepada Tuhan. Wah Israel mati 36 bagi orang pada waktu itu sangat berharga. 36 orang mati itu suatu hal yang mengagetkan. Kok bisa ya? Akhirnya setelah itu mereka lari, kabur, dikejar dari pintu gerbang. Akhirnya dipukul kalah, mereka pulang dengan kehancuran. Kemaluan, kekalahan, kehinaan. Karena apa? Sombong. Orang Israel sombong. Lalu kemudian dari kepercayaan diri yang begitu besar, Tuhan mulai merendahkan orang Israel. Lalu tawarlah hati orang Israel. Dia tawar. Gak suka cita, gak duka cita. Mereka bingung. Lalu bagi Yosua dan bangsa Israel, mereka berpikir ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk logika peperangan. Mana mungkin kita kalah sama kota Ai yang begitu kecil. Baru menang melawan kota Yeriko, kenapa kota Ai bisa jadi begitu berani melawan kita? Tidak menyerah, bahkan memukul kalah bangsa Israel. Mendengar kabar tersebut, dan Yosua juga mengalaminya. Yosua setelah itu mengoyakkan jubahnya. Ya, sebagai wujud dia begitu sedih, begitu menangis, berduka cita. Dia sujud sampai mukanya ke tanah di depan tabut perjanjian Allah. Yosua sujud berjam-jam. Dari siang sampai sore dia hanya bisa bersujud di depan tabut Tuhan. Merendahkan diri. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah dan begitu mau mencari kejelasan dari Allah sendiri. Bukannya Yosua tetapi tua-tua dari bangsa Israel juga diajak oleh Yosua, ayo kita para pemimpin, kalau prajurit kita kalah juga. Kita sungguh-sungguh bersujud di hadapan Allah, menaburkan debu di atas kepalanya. Disinilah Yosua berdoa dengan hati yang hancur, hati yang sudah dihancurkan oleh Allah sendiri, yaitu Tuhanku, kenapa engkau suruh kami menyeberangi sungai Yordan? Agar kami dibinasakan oleh orang Amori, lebih baik kami tidak menyeberangi sungai Yordan deh, lebih baik kami gak usah perang. Itu hatinya sudah gimana ya? Jika hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri, mereka sudah mengalahkan kami apa sih yang bisa kami lakukan? Bangsa Israel sudah lari, sudah dikalahkan. Kalau akhirnya orang-orang di sekitar Kanaan itu mendengar bahwa kota Ai menang. Wah, kota-kota lain akan bersemangat kan? Ada pengharapan bagi tanah Kanaan. Ada pengharapan bagi orang-orang Kanaan untuk mengalahkan bangsa Israel yang bengis itu, yang jahat itu. Bukankah pada akhirnya kalau orang-orang kota menyerang kami bersama-sama, kami akan kalah juga? Kami akan malu juga. Lalu Yosua tanya ya kepada Tuhan, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu kalau akhirnya demikian? Di sini Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat ya. Yosua dan bangsa Israel itu hatinya begitu menang dari kota Yeriko, naik, wah semangat. Tapi melawan kota Ai kalah, turun. Begitu tipis batas kemenangan maupun kekalahan. Karena apa?
kesombongan. Kesombongan akan menghancurkan kehidupan kita. Israel tidak taat, terlalu percaya diri. Karena ada dosa kesombongan, maka Tuhan berikan kekalahan besar bagi bangsa Israel. Tetapi kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, justru ini bukankah ini pertolongan Tuhan? Kehancuran kita adalah pertolongan Tuhan. Kenapa kita bisa katakan kekacauan kita, kehancuran kita, penderitaan kita, perendahan kepada diri kita adalah pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena sejak saat itu kita sadari bahwa kita harus bertobat. Kita harus rendah hati, nggak boleh sombong. Ya, dari kisah Akan ini loh, dari kisah Yosua ini loh, kita sudah jelas bahwa Tuhan justru memperhatikan kita ketika Dia merendahkan kita. Bayangin kalau kita terus sombong sampai mati kita sombong, masuk neraka udah. Kita akan dihancurkannya di kekekalan. Seperti setan, seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, sombong terus, hancurnya di neraka. Tapi ketika pada akhirnya kita mengalami kesulitan, kekacauan, kehancuran, lalu kita bertobat, rendah hati datang kepada Tuhan, justru itu awal pemulihan di dalam kehidupan kita. Ini adalah kisah Allah bagaimana Allah menyatakan diri bahwa Allah menentang orang yang congkak. Allah sangat menganggap dosa kesombongan itu serius. Dan kenapa bangsa Israel kalah dari kota Ai? Kenapa bangsa Israel yang begitu banyak, begitu hebat, kalah dari kota Ai? Jawaban dari Tuhan, karena sombong. Nah, disinilah yang membuat Akan itu melawan perintah Allah demi kepentingan pribadi dirinya sendiri. Akan sudah mencuri, tetapi yang kena juga adalah lingkungan sekitarnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali para pemuda ya berpikir bahwa hidupnya itu untuk dirinya sendiri. Para pemuda hidup pergaulan bebas, berzina, ya judi online, pinjaman online. Mereka pikir kalau ada masalah itu yang tanggung dirinya sendiri. Padahal kalau dia ada masalah, ya tetap yang tanggung orang tua. Tetap yang tanggung itu saudara-saudara atau anggota yang lain. Hidup kita bukan hidup milik kita sendiri. Kita ada pengaruh kepada keluarga, kepada komunitas kita. Di sini Akan tidak mengerti itu. Yang dibunuh, yang dihukum mati, bukanlah cuma Akan, tapi keluarganya juga. Inilah yang nanti akan kita renungkan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Betapa yang karena satu dosa orang, tapi keluarganya kena, bangsa Israel kena juga, sebagai tanggung jawab moral yang Tuhan ajarkan bahwa kita nggak boleh sombong. Kita harus memperhatikan sekitar kita. Dosa pribadi punya dampak kepada komunal. Seluruh bangsa Israel kalah karena apa? Satu dosa orang yang tidak taat. Yaitu dosa Akan. Dia pikir dia bisa sembunyikan dosanya. Tapi Tuhan melihat seluruh perbuatan dia. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa kita perlu hati-hati dengan dosa kesombongan ini. Kalau kita bangga, hati-hati. Kita bangga itu karena apa? Anak kita sukses, pasangan kita cantik, ganteng, kita punya uang yang banyak, kita bisa bangga, kita bisa sombong. Sombong rohani pun bisa kita sombongkan. Saya rajin berdoa, saya rajin pelayanan, saya rajin OSG, saya rajin ibadah minggu, saya rajin menginjili. Itu pun kita bisa sombongkan. Itu hati-hati, Tuhan bisa rendahkan diri kita. Dan itu pertolongan Tuhan. Sebelum Tuhan mengizinkan kehancuran datang, segeralah bertobat. Bertobat itu apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Bertobat berarti berbalik dari dosa kepada Yesus Kristus. Berarti apa? Bertobat berarti kita tidak mau sombong. Kita mau rendah hati. Itu bertobat. Ya itu maka kita boleh memperhatikan tentang perasaan bangga. Bangga boleh, tapi untuk kemuliaan Kristus. Bukan bangga demi diri sendiri ya. Martin Lloyd Jones menjelaskan bahwa kebanggaan manusia bukan sekedar sikap, tapi bukti bahwa manusia telah menggantikan posisi Allah di dalam hidupnya sendiri. Kalau kita bangga untuk diri sendiri saja, itu berarti kita sedang sombong menggantikan posisi Allah. Maka kita sebagai orang Kristen adalah orang yang diajarkan rendah hati. Sola gratia, semua hanya karena anugerah Tuhan.
Saya mendapatkan hal yang baik, saya melakukan yang baik, itu karena pertolongan Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu. Kiranya kita boleh memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan, manusia yang berdosa, dan seringkali kami juga jatuh di dalam dosa kesombongan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dan berikan kami tekad yang kuat, kerinduan yang besar, untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah Tuhan. Karena kami tahu perintah-perintah Tuhan adalah perintah yang memulihkan kehidupan kami. Perintah-perintah yang menjaga kehidupan kami, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon Tuhan, jikalau ada orang-orang yang di dalam dosa, terjebak di dalam dosa, Tuhan juga boleh panggil mereka untuk bertobat. Dan kami pun tidak abai terhadap mereka yang sedang dalam kuasa dosa atau terjebak di dalam dosa. Kami mau Tuhan pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat, untuk menjangkau mereka datang kepada Tuhan dan mengalami pertobatan dari Tuhan sendiri. Kami tidak mau hidup fokus untuk diri kami sendiri, karena kami adalah milik Tuhan. Kami mau hidup fokus untuk kemuliaan Tuhan dan juga kepentingan bersama. Berkatilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.